Oke, di video ini saya akan mencoba memberikan tambahan mengenai operator linier. Mungkin akan memasukkan operator integral ya. Setelah dirasakan, mungkin karena saya terbiasa membaca integral, saya harapkan demikian pula Anda karena bekerja dengan kalkulus mungkin integral lebih mudah. Jadi seperti ini. Seperti biasa, A itu adalah katakanlah Fn ke Fm. Ya. Jadi bisa ditulis, bisa dikenali sebagai matriks ya, yang berukuran M kali N. Jadi ya apa artinya bisa dikenali itu? Kalau di aljabar linier artinya disajikan dalam bentuk basis dengan menggunakan basis ya. Nah, sekarang kita jadi kalau menghitung petanya, kemudian ini X itu adalah A11, A12 dan seterusnya. Dan dalam hal dia M, maka ini akan berhenti di M1, M2 dan seterusnya. Kali di sini koordinat dari X, yaitu X1, X2 sampai Xn. Nah, di video yang lalu kita melihat bahwa untuk mencari petanya ini yang kita sebut sebagai Y1 sampai YM, ini adalah perkalian dari baris kali kolom ya. Baris kali kolom di sini. Jadi ini adalah secara umum adalah sigma dari A1 mungkin kita gunakan yang kedua J, XJ begitu ya. Mungkin disesuaikan dengan itu. Disesuaikan dengan notasinya di sini adalah XJ. J dari 1 sampai N. Kemudian ini adalah sigma dari AMJ XJ J dari 1 sampai N. Nah, pada ruang yang punya hasil kali dalam, maka ini bisa ditulis sebagai A1 mungkin menggunakan notasi MATLAB, artinya adalah yang kolom, koma X gitu ya. Jadi ini adalah baris pertama. Nah, ini kemudian AM dot, X gitu. Secara umum ya ini adalah penjumlahan biasa. Kalau di L2 kita di kuadratik kita mempunyai bentuk hasil kali dalam seperti ini. Nah, sekarang kita coba tinjau jika A Fn-nya itu dengan norm 1 kita bawa ke Fm dengan norm 1 juga. Jadi di sini komponen ke I atau YI itu adalah sigma dari AIJ kali XJ, J dari 1 sampai N. Gitu. Oke. Nah, ini kalau kita mau di L1 berarti kita harus menghitung YI dulu adalah sigma dari
AIJ XJ ya. J dari 1 sampai N. Nah, saya tidak ingin di sini begitu detail, tetapi nanti ada satu bagian yang akan sangat berguna, yaitu sekarang kita perlu memerlukan lambda 1J itu adalah sigma dari AIJ kita jumlahkan terhadap I gitu. Jadi kalau I sampai M ya. Gitu. Oke. Mungkin juga dengan harga mutlak. Dan kemudian alfa 1 itu adalah subprimum dari alfa 1J ya. Yaitu 1 itu menunjukkan ini ya, pangkat 1 ya. Jadi ini J gitu. Oke. Saat ini kita belum memerlukan itu. Nah, dengan demikian kita lihat bahwa kita bisa saja menggunakan YI ini kan apa? Bagaimanapun juga jumlah yang ada ini, jadi tentu saja ini lebih kecil dari sigma AIJ XJ itu J dari 1 sampai N. Jadi kalau dijumlahkan terhadap J-nya, saya kira belum perlu. Oke. Kemudian kan nanti untuk menghitung normnya 1 itu adalah sigma dari YI gitu ya. I dari 1 sampai M. Dan kalau ini gitu I1 sampai M, nah tentu saja ini masih sama dengan tidak ya. Di sini masih sama dengan ya. Sama dengan dari AIJ karena ini sudah lebih kecil ya. Lebih kecil dari sigma XJ ini J dari 1 sampai M N itu. Oke. Nah, ini perlu nanti juga di integral juga serupa dengan ini ya. Jadi kalau ini saya tukar urutannya, kalau di integral Fubini ya, lebih kecil dari J1 sampai N. Nah, ini kan XJ-nya bisa keluar ya. Kemudian sigma dari I1 sampai M. Nah, jadi di sini keluar AIJ ya, maaf ini AIJ. Nah, jadi ini notasi yang tadi itu. Ya. Notasi yang tadi yaitu dijumlahkan terhadap barisnya. Tentu saja nilai ini akan lebih kecil dari alfa 1 kali sigma J1 sampai N XJ. Dan ini tentu saja lebih kecil dari alfa 1 norm X 1. Ya, jadi di sini munculnya notasi ini tadi. Tapi mengapa dia kita jumlahkan dulu terhadap kolomnya ya, kolomnya tetap. Oke, nah mungkin perlu dieksplor lebih lanjut bahwa tentu saja nanti norm dari A itu adalah sama dengan alfa 1. Mungkin ini buat latihan saja nanti. Ya. Jadi dari di sini ini kita bisa menyimpulkan bahwa norm A itu lebih kecil dari alfa 1.
Nah, sekarang yang perlu ditunjukkan adalah memang ada vektor-vektor sehingga ini sama dengan ya, gitu. Oke, ya. Jadi di situ kita bisa membuktikan bahwa ini terjadi. Nah, sekarang kalau lawannya L1 itu adalah L taingga. Ya, jadi sekarang kita lihat A tetap dari Fn ke Fm, tapi sekarang masing-masing dilengkapi dengan norm taingga. Jadi mungkin tulisnya sekalian saja di sini. Norm taingga ke Fm dengan norm taingga. Gitu. Oke. Nah, persoalannya di sini jadi agak berbeda ya. Nanti kita lihat bahwa seperti tadi YI itu adalah sigma dari AIJ XJ I dari 1 sampai N. Ya. Nah, kita akan mau mencari yang maksimum sekarang. Kita mau cari yang maksimum. Oleh karena itu, kalau ini saya ambil harga mutlaknya, kemudian ini tentu tetap seperti ini, XC, C dari 1 sampai N. Nah, karena dia norm suprimum, tentu ini X taingga sigma dari C1N AIJ. Nah, ini sekarang kita jumlahkan juga terhadap kolom yang sama ya. Kolom yang sama. Apakah saya melakukan sesuatu yang berbeda begitu? Ya. Coba kita lanjutkan dulu. Kalau sekarang nanti saya suprimumkan terhadap I, ya, tentu saja ini adalah tidak perlu saya lakukan penjumlahan lagi kan. Tetap ini adalah akan lebih kecil dari X taingga dan ini adalah jumlah dari J1 sampai N. Nah, oke, di sini tetap kalau tadi adalah dijumlahkan terhadap I-nya, ya, ingat tadi. Ya, ini dijumlahkan terhadap I. Ya, yang ini terhadap I. Sekarang kita melihat penjumlahannya terhadap C dulu. Ya. Jadi kalaupun kita definisikan beta 1 I itu adalah sigma dari AIJ, tetapi di sini C dari 1 sampai N. Dan kemudian kita definisikan beta 1 itu adalah suprimum terhadap I dari beta 1I. Gitu. Oke, ya. Nah, dengan demikian, dalam hal ini, ya, di dalam hal ini adalah sebetulnya langsung saja di sini ya. Ini adalah C, jadi tentu ini akan lebih kecil dari beta 1 norm X taingga. Nah, apakah norm dari A taingga, koma taingga ya, jadi mungkin ini terhadap normnya, itu apakah betul sama dengan beta 1? Ya, saat ini itu baru mengatakan bahwa norm A dari taingga, koma taingga itu lebih kecil dari beta 1. Ya. Nah, apakah sebaliknya juga berlaku? Gitu, oke? Nah, mungkin itu buat
sebagai nanti eksplorasi minggu depan. Nah, sekarang kalau C, A-nya adalah dari Fn dengan norm 2 dan Fn dengan norm 2 juga. Ya. Nah, dalam hal itu sekali lagi seperti yang tadi, YI itu adalah sigma dari AI JXJ ya, seperti biasa gitu sampai N. Kemudian norm dari Y kuadrat, lebih baik kuadratnya, betul. Sigma dari YI kuadrat I. Ya. Nah, ini sama dengan sigma dari I, sigma C dari 1 sampai N. Mungkin ini lebih baik, lebih kecil. Belum tapi ya. Belum, diamkan saja dulu. AIC, XJ, harga mutlak, ini kurung kuadrat. Gitu. Nah, di sini kita menggunakan istilahnya adalah Cauchy-Schwarz ya, untuk di 2 dimensi itu. Nah, caranya adalah dengan melihat belum dilakukan pertukaran, tetapi di sini kita lakukan begini ya. Jadi AIJ pangkat setengah, AIJ pangkat setengah kali XJ. Itu. J dari 1 sampai N. Ini dikuadratkan. Nah, kita mau menggunakan yang namanya Cauchy-Schwarz ya, mungkin di sini, yaitu apa? X.Y norm X2, norm Y2 itu adalah boleh di harga mutlaknya nanti ataupun sekarang ya, mungkin langsung gini saja, XI, YI, I dari 1 sampai secukupnya, N besar gitu, lebih kecil dari sigma XI kuadrat, I gitu saja cukup, pangkat setengah, kali sigma YI kuadrat I pangkat setengah. Jadi kalau ininya dibuang, ya dia menjadi gini ya, kuadrat gitu, terus ini dihapus. Gitu. Oke, jadi kita lakukan untuk di sini. Ya, kita lakukan untuk di sini lebih kecil dari sigma I. Ya, jadi dia sudah ada kuadratnya di sini. Berarti ini kita kuadratkan ya, yaitu sigma J1 sampai N AIJ gitu. Ya, tujuannya agar keluar bentuk norm 1 ya. Kita mau membandingkan dengan norm 1 juga. Kemudian yang itu sudah dikuadratkan ya, kali sigma AIJ pangkat setengah menjadi 1 XJ kuadrat. J dari 1 sampai N. Gitu. Ya. Nah, ini ada harga mutlak. Ya, betul. Nah, di sini kita punya yang tadi itu dijumlahkan terhadap kolom kedua. Ya. Kolom kedua, indeks kedua. Jadi ini adalah
kemudian diambil suprimumnya, ya menjadi beta 1. Gitu. Nah, sekarang kita lihat I sigma J AIJ XJ kuadrat. Nah, kemudian dilakukan urutan pengintegralan B1 sigma J sigma I mungkin sigma I-nya kita beri jarak dulu. XJ kuadrat sigma I AIJ gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan alfa. Jadi tentu dia lebih kecil dari suprimumnya alfa itu, ya, yaitu suprimum dari semua ini. Ini kan tadi notasinya adalah alfa 1 ya, alfa 1J gitu. Nah, jadi dia lebih kecil dari alfa 1 beta 1 sigma J XJ kuadrat gitu. Ya, jadi kita ingat ini tadi. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa ini semua itu lebih kecil dari jadi norm Y kuadrat lebih kecil dari alfa 1 beta 1 sigma. Langsung saja ya. Langsung saja. Ini adalah norm X22. Jadi kalau kita ambil Y2 itu lebih kecil dari alfa 1 beta 1 norm X2 gitu. Ya. Nah, dengan demikian kita lihat bahwa norm dari operator A dari 2 ke 2 itu lebih kecil dari akar alfa 1 beta 1. Nah, persoalannya apakah dia sama dengan? Ya, persoalannya apakah dia sama dengan? Jadi mungkin ada bagus juga kita explore untuk matriks 2x2 ya. Saya akan memberikan tugas berkaitan dengan itu. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa tadi pengaruh berhingganya itu tidak ada ya. Jadi ini bisa ya kita perhatikan tadi apapun yang perhitungan itu batas berhingganya ini tidak pernah kita manfaatkan. Jadi saya kira kita sepakat bahwa bentuk di atas itu bisa diperluas untuk L1 ke L1, kemudian A dari L taingga ke L taingga, ya, dan kemudian A itu adalah L2 ke L2. Jadi tadi berkaitan dengan beta, berkaitan dengan alfa, dan norm ini. Ya. Nah, jadi di situ. Dan yang ingin saya tekankan lagi, itu juga berlaku bagi operator integral ya. Operator integral. Bagi yang belum ambil Lebesgue, ukuran integral Lebesgue, mungkin kita cukup melihatnya di CAB saja. Ya. CAB ke CAB itu operator A. Nah, bentuknya itu AX S integral AB, biasanya ada kernelnya. Ya, kalau tadi di sana elemennya adalah AIJ begitu ya, karena matriks gitu. Nah, di sini elemen ini indeks pertama, ini indeks kedua kali XT gitu. DT. DT. Ya, jadi persis seperti tadi. Dan hitungannya
hitungannya adalah sama persis ya. Jadi ini adalah tadi indeks I, ini indeks C gitu. Jadi apa yang kita peroleh tadi di sana itu akan bisa digunakan di sini dan hasilnya serupa. Dan jangan juga yang belum ambil lebek, mungkin yang perlu saya berikan di sini adalah kalau di lebek, maaf ya, jadi kalau di yang belum lebek, kita anggap dia di CAP, normnya bisa norm 1, norm 2, norm P, ya, norm P, juga norm Taingga. Nah, coba explore bahwa bentuk yang tadi itu dapat digunakan langsung di sini. Ya. Nah, tidak masalah untuk di CAP ya, karena kita tidak memerlukan kelengkapan. Kalau kita memerlukan kelengkapan, maka kita kalau di lebek CAP lebek itu jadi LP AP begitu. Ya, di LP AP itu adalah semua fungsi dari AP ke R ya, dengan integral dari FT pangkat P DT AP itu. Ini berhingga. Itu. Ya. Nah, normnya adalah norm F P itu adalah seperti biasa. Mungkin pada akhirnya ya saya akan mencoba memasukkan unsur-unsur lebek ini, tapi jangan khawatir. Nah, hanya bedanya, ya bedanya di lebek itu F itu ekuivalen dengan G, jadi tidak dibedakan begitu ya. Jadi mungkin begini ya. Jika perbedaan antara Fx dan Gx yang ukurannya, nah ini ukuran itu bahwa interval begini, tapi ya ukurannya adalah B min A gitu. Kemudian kalau satu titik ya 0 gitu aja. Ya, nanti di kesempatan lain kita akan membahas lebih detail. Kalau ukuran dari perbedaannya itu 0, jadi artinya hanya berbeda pada beberapa titik yang countable ini biasanya, maka kita masih menyebut bahwa F-nya itu sama dengan G. Gitu. Ya. Sebab apa? Ya, mungkin begini saja ya, lebih mudah begini saja. Jadi F sama dengan G jika integral dari Fx Ft ya, min GT harga mutlak dt AB itu 0. Itu saja ya, tanpa menyebut ukuran ya, bagus juga. Nah, tapi mungkin ada satu, jadi kalau misalkan kita punya fungsi kontinu, ya, F-nya kontinu itu di CAP, katakanlah sekarang F itu lebih kecil M, atau mungkin lebih pasnya adalah suprimum dari Fx, F atau Ft ya, dari T di antara di AB itu sama dengan M misalkan. Nah, kalau F-nya tidak kontinu, mungkin kan ada beberapa satu titik yang loncat gitu. Ya, jadi misalkan begini.
ini tidak kontinu, tapi nilainya di sini. Nah, essential supremum itu yang ini diabaikan aja. Ya, jadi nanti essential supremum dari T di AP, harga mutlak FT itu sama dengan M, jika ukuran, ya ini sayang ukuran ya, ukuran dari T di mana FT itu, ini jangan harga, ya lebih besar dari M, ya itu 0. Jadi masih ada yang lebih besar lagi, tapi hanya beberapa titik saja. Ya, jadi situasinya kita menjadi bisa bekerja di LP ini. Nah, kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, seperti mulai jadi YouTuber. Oke. Tulis di kolom komentar. Nah, kemudian apa namanya? Join-nya, ya, join-nya. Jadi kalau kita punya kemarin juga di video akhir itu sudah ya LP ke LR gitu. Nah, join-nya apa? Join-nya adalah LR aksen ke LP aksen. Ya, ini bisa diganti dengan ini juga ya. Notasinya lebih enak yang ini ya. LP, LR daripada semuanya continue semua. Kalau continue semua harus tambahan lagi. LR. Jadi jangan terlalu khawatir dengan ini. A aksennya ya LR aksen ke LP aksen. Ya. Nah, kita tahu bahwa ini akan sama dengan LS ke LQ dengan 1/R ditambah 1/S sama dengan 1, dan di sini 1/P ditambah 1/Q sama dengan 1. Hal yang sama dengan ini. Nah, hal yang sama dengan itu, kemudian apa namanya? Matriksnya. Nah, kalau ini matriksnya berukuran tak hingga, nah ini juga matriksnya ukurannya tak hingga, dan masih tetap berlaku ya bahwa matriks dari A aksen itu adalah matriks A yang ditransposkan. Ya. Nah, saya ingin sebetulnya tujuannya adalah mengingatkan bagaimana bentuk di sini. Ya. Jadi kalau tadi operatornya itu adalah tadi kan kalau LP ke LR gitu ya. Nah, maka kemudian bentuknya itu kan menjadi kalau ini fungsi X, ini fungsi AX atau Y gitu. Tadi adalah indeks pertamanya adalah S ya, atau AX kita kenakan pada S, integral AB KST XT dt. Mungkin coba dipikirkan apa bentuk dari A aksen gitu ya. Jadi persis seperti pada itu ya, pada bentuk matriks ya. Jadi kurang lebih nanti kalaupun itu, kalau saya menggunakan X juga begitu ya, XT ya, A mungkin bukan AX tapi
A aksen Y, saya menggunakan Y. T adalah integral. AB juga ya, sayang nanti mungkin ada bagian Anda untuk cek KST YS. Nah, perhatikan ini. Ya, jadi seperti dual gitu. Nah, detailnya saya akan menjelaskan lebih enak pada adjoint-nya ruang Hilbert. Ya, adjoint-nya operator di ruang Hilbert. Nah, ini jadi bentuk seperti serupa dengan itu. Ya, jadi di sini hanya bentuknya menjadi, karena toh nanti fungsional dari LP itu kan juga bentuknya, jadi sekali lagi ya, kalau saya punya LP, ya, kemudian saya punya fungsional besi ke R, itu bentuknya kalau ini F, nah ini besi F, itu kan integral gitu. Kalau ini darah definisinya AB, maaf, AB FT kali suatu fungsi GT gitu. Ya, nah ini syaratnya apa? Agar integral ini itu ya, agar integral ini finite, GT-nya itu harus di LQ AB dengan seper P ditambah seper Q sama dengan 1. Itu. Oke. Saya akan memberikan tugas sehingga melihat apakah video ini bisa dipahami. Saya kira cukup sekian dulu. Saya akan melanjutkan dengan operator di ruang Hilbert, ya, adjoint-nya.